Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu mu'alib hadal kitab Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Syafi'i Al-Bantani wa usulihim wa furihim wa madhabil hukuki alim ajma'in wa sahibul magam al-habib wa sallidu semua alim qasim wa Syekh Murabbi Ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagab wa Syekh Murabbi Ruhi Haji Hasan Basri Abu Bakar wa Syekh Murabbi Ruhi Haji Hafizuddin wa Syekh Murabbi Ruhi Janwar Sa'idi wa Haji Sabila Razak wa usulihim wa furihim wa dhabil hukuki alim ajma'in أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق darihil azim. Allahumma akhrijna wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqa bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika sur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 19, 3 baris dari bawah. Wal-Aidani, 3 baris dari bawah bacaannya Wal-Aidani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal-'idani wal-kusufani wal-witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus salati wad-duha wat-tarawihu sunanun laha fadlun wa thawabun azimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Wal 'idani
wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Masuk kita kepada pembahasan mengenai salat-salat sunnah. Setelah kita membahas dan juga memaparkan mengenai salat fardu beserta rukun-rukunnya, maka masuklah kita kepada pembahasan pemaparan mengenai masalah salat sunnah. Dikatakan wal aidani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Wal aidani, dua id, artinya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Wal kusufani, dan salat dua gerhana, yaitu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Wal witru, dan salat witir, sunanun muakkadatun, maka itu semua hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang memang sangat ditekankan. Jadi yang pertama yang terbilang daripada sunnah muakkadah dikatakan adalah wal aidani, salat dua hari raya. Aid, ya. Aidun itu artinya al-aud. Aidun artinya dari ada ya'udu aid, audan. Ada ya'udu aud, artinya kembali. Ya. Karena berulang kembali setiap tahun. Setiap tahun kita akan berjumpa, akan datang yang namanya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, akan kembali, akan berulang Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Bulannya kembali, idnya kembali, tapi kitanya yang belum tentu kembali. Ya. Kitanya yang belum tentu bertemu. Kayak bulan Ramadan sih pasti datang. Cuman kita pribadi ini apakah kita masih bisa, ya, apakah kita dapat merasakan Ramadan yang akan datang? Ramadan pasti datang, ya. Tapi kitanya nih kira-kira kesampaian apa kagak? Gitu. Di Aid itu dari Aud, artinya kembali, karena berulang-ulang setiap tahun itu pasti datang, ya. Ada yang mengatakan id itu karena li'audillahi fihi ala ibadihi bil khairi was surur. Ya, kembalinya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu, Allah taala kembalikan bil khair was surur, kebaikan dan juga kebahagiaan, kegembiraan. Khususnya bi ghufraniz dzunub, diampuni segala macam dosa-dosa yang kita perbuat, ya. Makanya ada dikatakan laisal id liman labisal jadid, gitu. Innamal id liman ta'atuhu tazid, laisal id liman tajammala bil libasi wal markub, innamal id liman ghufirat lahu dzunub, ya. Laisal id liman labisal jadid, bukanlah dikatakan yang namanya Id itu buat orang yang pakai pakaian yang baru. Kalau nggak baru nggak ikut lebaran, gitu, ya kan? Innamal Id liman ta'atuhu tazid. Hanya saja yang namanya Id itu adalah untuk orang yang memang dia punya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tazid, bertambah. Ya. Nah, kita bertambah apa enggak? Jadi jangan kita sekedar mampang
nampang pakai baju lebaran, baju bagus, baju baru doang gitu. Nah, intinya ketaatan kita kudu bertambah di situ. Walaisal 'id liman tajammala bil libasi wal markub. Tidaklah yang dinamakan dengan id itu orang yang pakai pakaian yang indah, pakaian yang baru, wal markub, ya, dia bersolek dandan dengan pakaian-pakaian yang mewah, yang indah, yang baru, wal markub, begitu juga kendaraan baru. Dan lebaran motor baru gitu kan, rumah baru, ya, mobil baru, sampai rumahnya dicat gitu kan. Lebaran dicat gak rumah kita? Dicat tuh, pagarnya dicat, ganti warna gitu kan. Nah, innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Tapi yang namanya id itu adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah gitu. Itulah itu. Ya. Jadi bukan sekedar tampang lahiriah doang serba baru, serba bersih gitu. Tapi inti ya, yang penting daripada itu adalah dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang namanya salat 2 hari raya, Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang memang sangat ditekankan. Ya. Dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakannya limuwazabatihi. Beliau lazimin datang Idul Fitri, Idul Adha, kagak kelewat tuh salat itu. Pasti ngerjain. Ya. Nah, itu pasti salat tuh Rasulullah. Ya. Salat 2 hari raya. Ya. Nah, kita orang yang nggak biasa sholat aja, insya Allah kalau Idul Fitri, Idul Adha mah sholat, benar gak? Ya. Dia orang maghrib lewat, isya lewat, 5 waktu lewat, tapi giliran sholat id pasti ada tuh. Jadi nggak kebablasan banget, dalam setahun itu ada yang nyangkut gitu. Ya. Kalau kita tanya ente kagak sholat, anu sih sholatnya Idul Fitri doang. Idul Adha doang gitu. Ya, jadi orang tuh macam-macam. Ada yang sholatnya maghrib aja, maghrib doang sholatnya. Ya. Ada orang baru taubat, ente nggak sholat yang lain, dari maghrib dulu nih, ntar yang isya ntar aja lah gitu. Ya. Makanya kita kalau kita ninggalin 1 kali fardu aja, jangan kita anggap enteng tuh. Ya. Karena kalau kita tinggalkan 1 kali fardu saja, di situ nama kita dicatat. Dalam hadis, idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan la budda lahu min dukhulin nar. Idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan, apabila seorang dia meninggalkan, ar-rajul di sini laki, perempuan juga masuk. Idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan, apabila seorang laki maupun perempuan dia meninggalkan 1 fardu saja, muta'ammidan, sengaja-ngaja ditinggalin sama dia. Ya, kutiba ismuhu ala babin nar, maka namanya tertulis di atas pintu neraka. Jadi dicap gitu, nama kita ada di sono. Apa bacaannya? Fulan bin fulan la budda lahu min dukhulin nar gitu. Fulan bin fulan itu mau tidak mau harus, ya pasti dia itu masuk ke dalam api neraka. Jadi nama kita ditulis di sono, di pintu neraka itu. Ya. Ya, makanya kalau kita kelewat sholat, ada yang kelewat sama kita, qadha. Ya. Mungkin kita dulu masih zaman biang okem gitu kan. Sholat banyak kita tinggalin gitu kan. Masih banyak leha-leha kayak gitu. Enggak kayak sekarang, mungkin kita udah mulai berubah. Nah, itu sholat-sholat yang dulu yang pernah kita tinggalin, sholat yang 5 waktu kita qadha gitu. Ya.
Man nama ala an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata zakaraha. Siapa orang yang tertidur, dia tidur sampai dia ninggalin salat itu. Aw nasiyaha, atau karena lupa. Kagak salat karena lupa dia. Falyusalliha, kata Rasulullah, maka hendaklah dia salat. Mata zakaraha, kapan waktu dia ingat. Ya, kalau dia udah ingat, sholat. Artinya yang tadi dia ketiduran kelewat waktu, ya qada. Dia lupa, ya, dia lupa ternyata udah lewat waktu, dia baru ingat belum sholat zuhur. Ini pun sama, di qada di situ. Ya. Jadi lebih baik kita ngejalanin qada dulu daripada kita ngerjain yang sunnah. Ya. Ibarat kata kita rajin sedekah, giliran utang kagak bayar-bayar, gimana itu? Atau orang rajin banget sedekah, giliran utang sama gue nggak bayar-bayar tuh, gitu. Ya. Jadi mendingan kita bayar utang dulu, ya, ketimbang kita sedekah gitu. Ya, bayar utang dulu, biar kita nggak dikatain sama orang. Gitu. Nah, di sini dikatakan sunnah muakkadah, hukumnya sholat 2 hari raya. Ya. Tapi kalau menurut mazhab yang lain itu bukan sunnah, tapi ada yang mengatakan seperti mazhab Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajibah ainan, hukumnya fardu ain, wajib ain. Ya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik itu beliau punya pendapat hukumnya sunnah. Imam Malik mengatakan sholat 2 hari raya hukumnya sunnah. Imam Syafi'i juga sama pendapatnya bahwa sholat 2 hari raya itu hukumnya sunnah. Tapi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, ya, itu beliau mengatakan hiya wajibatun ainan, hukumnya fardu ain. Berarti kalau fardu ain itu kan ya kalau ditinggalin berarti apa? Dosa. Kayak sholat yang 5 yang 5 waktu. Kalau Imam Ahmad beliau punya pendapat hiya wajibatun kifayatan. Ya, hukumnya fardu tapi fardunya fardu kifayah. Ya. Ya, wajib kifayah di situ. Ya. Tapi kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i begitu juga sama kayak pendapat Imam Malik begitu. Nah, kita ini menunjukkan karena ada hadis. Ada seorang dulu bertanya, orang Arab Badui pernah bertanya kepada baginda Rasul, hal alayya ghairuha. Ya Rasul, itu selain yang 5 waktu itu kira-kira ada enggak yang lain? Salat yang lain ada enggak? Yang sekiranya memang hukumnya itu wajib gitu. Yang sekiranya memang hukumnya itu fardu, kira-kira ada enggak selain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang wajib itu salat, ada enggak selain itu? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa anta tawwa, melainkan engkau menjalankan yang sunnah di situ. Ya, melainkan engkau menjalankan yang sunnah di situ. Nah, jadi di selain yang 5 waktu itu, kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah di situ. Nah, bagaimana kalau ada ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan man wajabat alaihil jum'ah wajaba alaihil id. Kita sering dengar siapa orang yang wajib Jumat bagi orang tersebut maka wajib pula idnya. Siapa orang yang wajib atas orang tersebut Jumat, dia wajib mengerjakan Jumat. Ada qaul Imam Syafi'i mengatakan wajaba alaihil id, maka berarti wajib id bagi orang tersebut. Nah, kok wajib id? Kalau wajib id kan berarti sholat idnya hukumnya apa? Wajib di situ. Tapi dikatakan oleh ulama, kata-kata wajaba alaihil id di situ itu merupakan famahmulun ala ta'kid. Itu ya dibawa alat takkid.
menunjukkan sunnah, tapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Ada penekanan di situ maksudnya. Bukan berarti wajib yang kalau kita tinggalkan di situ kita dapat apa? Dapat dosa. Ya. Nah, tapi kita bagusnya ngerjainnya itu kalau sholat id fil masjid, musolah masjid gitu. Di kita doang nih penamaan musolah, di kita doang itu. Musolah. Kalau di kampung apa? Langgar namanya, langgar. Kalau kita pergi ke sono ke Gresik itu semuanya namanya masjid itu. Tapi yang membedakan antara jami dan ghair jami gitu. Kita bingung di sini masjid, sebelah sono ke jauh tuh 10 meter masjid juga. Di sono sebelah sono ada lagi masjid juga, kagak jauh letaknya. Oh, ternyata kita baru tahu itu namanya masjid tapi ghairul jami. Maksudnya sama kayak kita musolah gitu. Ya. Tapi yang diperuntukkan untuk Jumat itu khusus yang masjid jami namanya. Ya. Jadi bedanya ghairul jami sama jami. Yang jami, masjid jami itu untuk sholat apa? Sholat Jumat. Namanya masjid juga, tapi kalau kita kan masjid musolah. Kalau masjid berarti dipakai buat apa kalau kita? Jumat. Kalau musolah enggak biasanya. Gitu. Ya. Di masjid aja itu sih. Masjid. Iya, gitu. Nah, di sini hukumnya apa? Sunnah, tapi imam yang lain mengatakan berbeda-beda tadi. Tapi bagusnya, abdolnya pengerjaannya itu maka di masjid pengerjaannya. Ya, lebih abdol maksudnya. Ya. Karena li syarafihi, karena kemuliaan itu masjid, ya. Kecuali memang ada satu uzur. Seperti memang qadhiqihi, kita ngerjain di masjid itu udah penuh ngebludak itu umpamanya. Nah itu maka silahkan kita kerjain di tempat yang apa? Yang lain tuh di luar masjid gitu. Ya. Dan kalau kita pengen berangkat sholat id itu berangkatnya itu fitorikin tawilin. Rumah kita memang dekat masjid, rumah kita dekat musolah. Nah, tapi bagaimana? Kita pengen menuju ke masjid itu, musola itu, kita cari jalan yang agak jauhan. Sunnahnya itu. Ya. Masyian bisa kinatin, jalan kaki aja udah. Jadi nggak usah naik odong-odong. Gitu. Apalagi naik Grab gitu. Ya. Jalan apa? Jalan kaki. Karena setiap langkahnya itu kita dapat apa? Makin jauh ya makin banyak pahalanya. Ya. Makin jauh kita melangkah itu makin banyak kita punya pahala. Ya, cuman jangan nyasar ntar. Nyasar lagi ke rumah janda. Ya. Nah, yarji'nya fi akhir gitu. Nah, ketika kita pulangnya cari jalan yang apa? Yang dekat. Nah kira-kira ada gak nih jalan yang kita bisa lalui cuman lebih dekat kita ke rumah kita. Jadi seperti kal Jum'ah, seperti sholat Jumat gitu. Nyari jalan yang jauh tapi giliran pulangnya cari jalan yang apa? Yang dekat. Ya, jadi kalau yang dekat ya muter dulu deh kemana kayak. Ya, asal jangan ke warkop aja gitu. Ya. Itu. Banyak kesunahan sebelum kita melaksanakan ataupun mengerjakan sholat id, mandi dulu gitu. Ya, sunnah mandi. Nah, itu sih kalau mandi id itu sekalipun kita nggak mau sholat juga sunnah mandi kalau itu. Kalau Jumat, kalau kita mandi Jumat itu kan buat orang yang sunnahnya itu untuk menghadiri sholat apa? Sholat Jumat. Ya, tapi kalau hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, sekalipun memang kita nggak sholat id, tetap disunnahkan apa? Mandi, karena guna menghormati, memuliakan hari itu. Merupakan hari apa? Hari raya buat kita. Hari raya umat Islam di situ. Ya. Dan kalau Idul Adha kita sunnahnya jangan makan dulu tuh. Makanin ntar itu, nungguin kebo dulu dipotong. Ya.
Sunnah disyariatkan ini berjamaah jadinya. Ya. Sunnah disyariatkan berjamaah. Ya. Fal jamaah dikatakan dalam satu kitab, fal jamaah matlubatun fiha. Ya. Dituntut berjamaah itu, sunnah untuk kita berjamaah. Ya. Berarti kalau kita mau sholat sendiri boleh nggak? Kenapa? Nggak sholat juga ngerape-rape orang sunnah, gitu kan ya. Nah kalau kita mau ngerjain sendiri, munfarid umpamanya kita sendiri, boleh-boleh aja. Ya. La tustaratu lahal jamaah, nggak disyaratkan untuk kita apa? Untuk kita berjamaah. Nah, cuman dikatakan la tusannul khutbah lil munfaridi. Kalau sholat sendiri nggak usah khutbah. Siapa yang mau dengerin khutbah kita? Ya. Ya. Anak kecil yang sudah tamyiz itu kita perintahkan sunnah itu, sholat gitu. Ya. Jadi anak kecil yang sudah tamyiz itu tusannu aidan lis-sabiyil mumayyiz, dikatakan oleh ulama disunnahkan juga bagi anak kecil yang memang sudah apa? Sudah mumayyiz dia, sudah tamyiz dia di situ. Ya. Nah, itu salat hari raya itu. Wal kusufani, begitu juga salat dua gerhana, yaitu gerhana ay kusufus syamsi wa kusuful qamari, yaitu gerhana bulan, begitu juga gerhana apa? Gerhana matahari. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi kusufani dua gerhana. Maksudnya gerhana bulan dan juga gerhana apa? Nah, gerhana matahari gitu. Itu sunnah juga deh. Ya. Nah, karena memang di situ ada al-aslu, ada ad-dalil di situ. La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun gitu. Ya. Ada lagi hadis Rasulullah yang menjadi dalil, ya. Apa itu? Dalam hadis Rasulullah dikatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Kata Rasulullah, fa idza raaitum zalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Begitu. Ya. Dalam hadis inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, begitu juga apa? Wal qamar, bulan di situ. Ayatani, merupakan keduanya adalah tanda ayat min ayatillah, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yankasifani limauti ahadin. Ya. Nah, itu tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang, enggak. Ya. Bukan karena kematian seorang lantas terjadi gerhana, enggak, bukan itu. Walali hayatihi, bukan karena juga terlahirnya seseorang lantas ada gerhana, enggak, bukan. Ya. Kata Rasulullah, fa idza raaitum zalika, apabila kalian melihat itu terjadi gerhana gitu, fasallu, salat. Ya, bukan yang lagi bunting suruh ngumpat ke tempat kolong tempat tidur gitu. Itu benar itu ya deh. Kalau di kampung kita tuh nyumput kayak hidung anaknya itu. Gitu katanya. Hitam sih hitam aja. Jangan salahin gerhana. Katanya ntar ada, kalau ada gerhana ntar ininya merah apa hitam katanya gitu kan. Ya. Suruh sholat sama Rasul, bukan suruh ngumpet itu. Ada yang nabu-nabu panci, tabu-tabu begitu. Kagak ada yang gitu, nggak ada ajarannya. Rasul mengatakan apa? Fa idza raaitum dzalika, kalau kalian melihat itu sholat itu. Wad'u, kalian minta berdoa kepada Allah hatta yankashifa ma bikum, sampai hilang itu gerhananya. Ya, enggak tertutup lagi itu cahaya mataharinya itu. Terang lagi di situ. Itu begitu. Jadi bukan karena kematian seseorang, karena ketika itu pernah berbetulan wafatnya anaknya Rasul yang bernama Ibrahim.
Ya, anaknya Rasul lamma mata waladuhu Ibrahim in kasafatis syamsu. Ketika wafatnya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, itu terjadi gerhana matahari di situ. Tapi orang-orang ketika itu menyangka fazannan nas annahan kasafat lihayatihi. Ya, mereka menyangka bahwasanya terjadi gerhana itu karena apa? Karena wafatnya anaknya Rasul sehingga terjadi gerhana. Padahal nggak gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan kematian seorang, dan begitu juga tidak ada kaitannya terjadinya gerhana itu dengan terlahirnya seorang manusia ke alam dunia ini. Nggak ada kaitannya ke situ. Ya. Ya. Jadi dengan sebab terjadinya gerhana ini, ya, untuk memberikan peringatan gitu kepada orang-orang yang menyembah matahari. Kan ada orang yang menyembah matahari, ya. Kepada orang yang menyembah bulan gitu, ya, bahwa matahari dan bulan itu merupakan makhluk, bukan Tuhan, ya. Makhluk daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala di situ, ya. Nah, di makhluk ditundukin akhirnya oleh Allah taala menjadi apa? Menjadi gelap gitu, gelap gulita, redup. Dapat hilang dia punya cahayanya. Gitu. Kalau memang itu keduanya Tuhan, matahari Tuhan, bulan Tuhan, itu mungkin nggak hilang dia punya cahayanya. Tapi dengan sebab terjadi gerhana, tertutup dia punya cahaya. Gitu. Ya. Ya. Jadi di zaman Rasulullah juga pernah terjadi. Ya. Nah, kita juga kemarin-kemarin tuh berapa lama tuh sholat kita ya. Gerhana bulan, gerhana matahari, kita sholat di situ. Ya. Itu juga sama hukumnya adalah sunnah apa? Sunnah muakkadah di situ. Sunnah yang ditekankan. Ya. Tapi bila mana memang dia sudah luput, udah kelewat, udah nggak gerhana lagi, itu nggak sunnah, memang nggak diperintahkan untuk kita mengkodoknya. Nggak diperintahkan untuk apa? Udah hilang, udah habis gitu. Kita sholat juga, ya. Nggak sunnah buat kita mengkodok, nggak disyariatkan juga untuk kita mengkodok. Lam yusra qada'uha, nggak disyariatkan untuk kita mengkodoknya. Tentunya kalau tidak disyariatkan gitu, kalau kita kerjain juga kagak sah. Ya. Ulama mengatakan wal fi'lu idza lam yusra la yasihhu. Gitu. Satu perbuatan itu kalau memang tidak disyariatkan maka hukumnya tidak sah. Fala yasihu qada'uha, maka tidak sah juga berarti kalau kita kodok gitu. Jadi andai kata kita kodok kagak sah juga di situ. Ya, gitu. Ya. Nah, cuman sholatnya itu ada macam-macam tingkatannya. Ya. Nanti kadarnya itu beda-beda di situ. Ada yang lama banget, ada yang sama seperti sholat apa? Sholat seperti sholat sunat subhi, nggak dipanjang-panjangin begitu. Itu kaifiatnya itu ada 3 kaifiat di situ. Ya. Yang pertama ini kaifiat yang mendasar nih, minimal nih gitu. Yang pertama bahwasanya dikerjakan antusalla raq'atain ka sunnati subhi. Ya, dilaksanakan sholatnya itu 2 rakaat seperti sunnat subhi min ghairi tatwil, tanpa harus kita panjang-panjangin. Kayak biasa aja begitu. Seperti sholat sunnat subuh. Gitu. Yang kedua bagaimana? Cara yang kedua antusalla raq'ataini min ghairi tatwin tapi bi ziyadati ruku'in wa qiyamin. Ya. Yang kedua dikerjakan sholatnya itu sama 2 rakaat juga. Min ghairi tatwil, enggak panjang. Cuman di situ tambah ruku. Tambah ruku, tambah berdiri. Tuh. Jadi setiap rakaatnya kan kalau kita sholatnya itu biasa, kalau sholat biasa gitu, ruku sekali gitu kan di rakaat pertama, ya kan? Tapi kalau ini enggak, ya rukunya 2 kali, berdirinya juga 2 kali. Kita diri nih pertama, kemudian kita ruku. Habis ruku ngapain? Diri lagi. Ngapain lagi? Ruku lagi. Habis ruku, nah baru sujud turun. Ya. Tapi kalau yang pertama enggak, kayak biasa aja, berdiri, ruku, bangun dari ruku, kemudian sujud begitu. Ya.
Tapi kalau cara yang kedua, 2 kali ruku, ditambahin rukunya, ditambahin berdirinya setiap rakaatnya. Jadi setiap rakaatnya itu 2 kali berdiri dan juga 2 kali apa? 2 kali ruku di situ. Ya. Nah, baca Fatihahnya wajib, setiap kita berdiri wajib baca apa? Fatihah. Berdiri pertama kan wajib baca Fatihah. Nanti kan kita ruku kan? Ruku. Nah, nanti berdiri lagi, wajib lagi baca Fatihah, ruku lagi kita. Gitu. Ada lagi cara yang ketiga. Ya. Kalau cara yang ketiga kata ulama al-akmal, itu merupakan cara yang paling sempurna. Bagaimana caranya? Dikerjakan juga sama 2 rakaat seperti kaifiat yang kedua, seperti cara yang kedua tadi, 2 kali berdiri, 2 kali ruku, akan tetapi kita tambah ya fil qiyamat bil qiraat wat tatwil fil ruku, berdirinya lama, panjang bacaannya. Ya, rukunya juga sama begitu. Tasbihnya juga sama begitu. Jadi kita panjangin bacaan itu. Dia mengatakan al-qiyamul awal min ar-rak'atil ula suratul Baqarah. Berdiri yang pertama pada rakaat pertama baca suratul apa? Jangan baca, jangan bilang buset. Wah buset tadi gitu. Lama banget nih, tinggalin akhir imamnya. Nah, biarin orang sholat juga jarang-jarang, bener gak? Belum tentu kita ketemu lagi kan, seumur hidup sekali bisa jadi bagi kita. Ya. Suratul apa? Baqarah, jangan bilang buset. Buset deh, gitu kalau kita kan. Atau kadar daripada bacaan suratul apa? Baqarah, itu diri yang pertama di rakaat yang pertama. Diri yang kedua rakaat yang pertama masih bagaimana? Baca surah Ali Imran atau kadarnya sama seperti surah Ali Imran. Apal apa gitu? Imam apal itu kira-kira? Kuliah al-kafirun jiblibet ke situ lagi beloknya. Enggak, kalau itu sih boleh kita megang Quran, boleh gitu, megang Quran itu kan. Boleh kita ambil megang Quran, ntar kita keber gitu. Tapi kita kalau nggak biasa begitu kegok itu. Kegok nggak kita? Kegok kita. Ya. Makanya kudu apal, jadi kita bagusnya apa? Apal gitu ya. Tadi juz amma aja udah dapur udah hebat banget udah. Kalau juz amma udah apal udah hebat banget gitu, udah paling kayak iye aja sang iye gitu. Ya. Ya. Udah cakep banget kalau juz amma udah apal sih gitu. Ya. Kalau kita kan gacoannya kulhu lagi. Kagak jauh tuh itu kulhu deui gitu kan. Ibarat makan tahu lagi. Ya mesti bagus lah daripada yang kagak sholat gitu kan. Ya. Akhirnya kalau kita wah pusat saya nggak bisa yang panjang-panjang, akhirnya dia kagak sholat lagi. Kan orang yang malas begitu, pusat wah jadi alasan dia ntar. Ya. Nah berdiri yang pertama itu kita ya dari rakaat pertama, diri pertama rakaat pertama baca suratul apa? Baqarah atau kadarnya. Berdiri yang kedua dari rakaat yang pertama baca surah apa tadi? Ali Imran atau kadarnya. Ya. Nah berdiri yang pertama rakaat kedua apa tuh? Surah An-Nisa. Ya kagak hafal juga gitu. Atau kadarnya gitu. Dibilang kulhu doang kita mah. Tapi antum sih pada hafal yakin, antum sih nih tahu. Ya. Saking hafalnya bukan 30 juz ya. 32 juz hafal. Ya. Berdiri yang kedua daripada rakaat yang kedua itu suratul Maidah atau kadarnya. Kadar daripada suratul Maidah di situ. Itu berdirinya, belum rukunya. Rukunya belum tuh. Nah kalau rukunya bagaimana? Nah kalau rukunya itu ruku yang pertama daripada rakaat yang pertama itu kira-kira kalau kita baca kadar biqadri mi'ati ayatin min suratil Baqarah. Dengan kadar kalau kita baca surah Al-Baqarah 100 ayat. Lamanya sampai mana itu?
rukunya di situ. Oh, jadi lama gitu. Ya, yang punya penyakit 7 keliling pusing gitu. Ya. Ya. Orang kita kunutnya kepanjangan kagak kuat, itu kepanjangan, padahal tinggal denger doang orang yang baca. Lama amat itu, kan gitu kan. Antum kalau ikut tarawih keliling tuh, dulu ketika di Kuitang itu ada imam pendatang dari luar negeri, itu kunutnya masya Allah 30 menit kunutnya, kuat nggak gitu? Kunut 30 apa? 30 menit tuh, ya Allah. Kalau di sono Mekah sih biasa ya, kayak gitu. Kita nggak biasa, ya. Ya, itu kan bisa karena apa? Karena biasa. Semuanya bisa itu karena apa? Biasa. Ya, biasa. Kalau nggak biasa, bisa juga nggak biasa ya susah juga, demam panggung gitu. Kita bisa tapi emang nggak biasa. Ya kaberon itu. Ya. Nah, ruku yang pertama, rakaat pertama kira-kira kadar bacaan 100 daripada suratul Baqarah, 100 ayat. Ruku yang kedua, rakaat yang pertama kadarnya kira-kira 100 ayat daripada surat 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Tuh, lamanya segimana gitu tuh rukunya tuh. Tasbihnya ya begitu berarti. Ya. Ruku yang pertama ya. Ruku yang pertama, rakaat yang kedua kadarnya kira-kira ya kadar 70 ayat daripada suratul Baqarah. Ya. Nah, ruku yang kedua daripada rakaat yang kedua itu kadarnya kira-kira 50 ayat daripada suratul Baqarah. Sujudnya bagaimana? Sujudnya sama kayak ruku, begitu juga. Lamanya begitu segitu tuh. Ya. Nah, di sini waktu ngerjain gerhana gimana? Kayak gitu nggak tuh? Ya, ditinggalin jamaah itu kalau gitu. Orang kita dikata ibadahnya mau cepet-cepet mulu kalau kita makanya. Nah itu ya, gerhana bulan dan juga gerhana matahari, begitu juga sholat 2 hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah insyaallah minggu depan masalah witir, wal witru wallahu alam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah.